Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun panjenengan berada, hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dalam seri Doa Bapa Kami, dan kita akan merenungkan sebuah frasa yang sangat penting sekaligus sangat indah dalam kalimat doa yang diajarkan oleh Gusti Yesus, yaitu datanglah kerajaanmu. Nah, bagaimana kita memaknai frasa itu? Kita akan bersama-sama merenungkannya sesaat lagi. Sebelumnya mari kita menyiapkan hati dalam doa saya hantar. Ya Tuhan, kami melanjutkan perenungan tentang seri doa Bapa Kami, agar kami lebih sungguh menghayati dan memahami apa isi doa yang Engkau ajarkan. Terkhusus pada hari ini kami akan belajar tentang sebuah frasa, kata, yaitu datanglah kerajaanmu. Biarlah frasa ini bisa kami pahami dengan baik dan dalam doa kami hayati serta dalam kehidupan kami wujud nyatakan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, doa Bapa Kami berbunyi, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, kita sampai pada sebuah topik, yaitu datanglah kerajaanmu. Tentu kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, kita berbicara juga tentang kerajaan surga. Dan kalau berbicara tentang surga, pasti kita membayangkan hal yang indah-indah. Sejak kecil saya diberitahu oleh orang tua, oleh guru sekolah minggu, oleh teman-teman dan orang-orang di sekeliling bahwa surga itu adalah sebuah istana yang megah, tempat yang sangat indah. Di sana yang ada hanyalah kebahagiaan, tidak ada kesusahan, kesedihan, tidak ada sakit penyakit. Di sana kalau kita mau minta apapun, segera akan dituruti oleh Tuhan. Di sana digambarkan bahwa tumbuh-tumbuhan itu selalu subur. Lalu ada banyak pohon yang kemudian mengeluarkan buah-buahnya, buah-buah yang sangat lezat dan sangat nikmat dan tidak mengenal musim. Jadi setiap hari buahnya itu selalu muncul. Bahkan kepada saya diberikan sebuah cerita, kalau misalnya buah itu buah mangga, kalau saya memetik buah mangga itu, lalu dengan tiba-tiba dan ajaib akan kembali muncul mangga yang baru di tempat di mana saya memetik mangga itu. Dipetik terus dan akan muncul terus dan tidak akan pernah habis. Demikianlah kira-kira gambaran surga yang dari kecil itu ada di kepala saya. Barangkali juga gambaran surga adalah sebuah taman yang indah, di mana di sana penuh dengan kesejukan dan keindahan dan tidak ada masalah, hanya ada damai sejahtera. Bagaimanakah kerajaan Allah atau kerajaan surga dalam benak dan bayangan panjenengan semua? Barangkali ada yang sama, namun barangkali ada yang berbeda. Menariknya adalah, saudara, kita mendengar Gusti Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa Kami, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan Allah, datanglah kerajaan Bapa, datanglah kerajaan surga. Ada kata yang sangat penting, yaitu datanglah. Kalau biasanya surga dibayangkan sebagai sebuah tempat atau sebuah lokasi yang akan dirasakan dan dinikmati oleh manusia nanti, besok, kelak, kalau sudah meninggal dan hidup kekal. Namun Yesus mengajarkan kepada para muridnya dalam doa, yaitu datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan surga, kerajaan Allah bukan nanti, besok, kalau sudah tidak ada di dunia ini kita. Tetapi kerajaan itu diundang untuk datang ke dunia saat ini dan di sini. Apa maknanya? Saudara-saudara, seorang pendeta
yang juga penulis buku renungan yang sangat terkenal bernama Andar Ismail menjelaskan bahwa kata sorga itu diterjemahkan dengan kata yang sama dengan kata langit. Dalam bahasa Ibrani itu Shamayim, dalam bahasa Yunani itu Uranos. Kata langit atau sorga itu secara harafiah bermakna sesuatu yang ditinggikan. Itulah surga, sesuatu yang ditinggikan. Pendeta Andar Ismail lebih lanjut menjelaskan bahwa kata itu juga terkadang oleh Alkitab dipakai untuk menyebut Tuhan Allah. Dialah yang ditinggikan. Maknanya adalah pada kualitas, pada sebuah keadaan di mana Allah menjadi raja, di mana Allah memerintah, di mana kehendak Allah diwujud nyatakan. Suasana yang penuh dengan damai sejahtera, suasana yang penuh dengan keadilan, suasana yang penuh dengan kasih dan ketenteraman. Kualitas itulah yang menjadi penekanan sebenarnya pada kata sorga, langit, Uranos yang ditinggikan. Maka surga bukan sekadar dimaknai sebagai tempat atau lokasi geografis, melainkan dimaknai juga sebagai sebuah kualitas, keadaan atau suasana. Itu poin yang pertama yang disampaikan oleh Andar Ismail. Yang kedua, kata Uranos, Yunani atau Shamayim, bahasa Ibrani, mengandung makna di mana Kristus itu kehendaknya sungguh-sungguh diwujudkan dengan penuh. Dan ini berarti kembali menunjukkan pada sebuah kualitas dan keadaan di mana kehendak Allah, kehendak Kristuslah yang diutamakan dalam kehidupan manusia. Nah, itu adalah gambaran. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi semakin paham mengapa Yesus mengajarkan doa yang indah itu dengan kalimat datanglah kerajaanmu. Kita mengetahui waktu itu Yesus hidup dalam situasi bangsa Yahudi yang sedang dicengkeram oleh penjajah, yang hidup dalam berbagai keterancaman, yang hidup dalam berbagai penindasan dan penderitaan. Doa yang indah itu tidak sekadar mengajari manusia untuk datang ke kerajaan surga besok dan kelak nanti kalau sudah mati. Tidak meminta para muridnya, umat Allah untuk pergi ke surga kelak, namun justru surgalah yang dijemput dan diundang untuk hadir. Seperti surga itu ditarik ke bumi ini. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan Allah, datanglah kerajaan surga. Maka surga, kerajaan Allah bukan hanya perkara nanti dalam kehidupan kekal, melainkan sekarang ini, di sini haruslah diwujudkan. Lalu bagaimana doa ini kita wujudkan? Tentu bukan sekadar menanti-nantikan datangnya kerajaan Allah nanti, tapi datanglah kerajaan surga berarti kita diajak juga untuk mendatangkan dan menghadirkan kerajaan Allah itu. Caranya kembali ke dua hal tadi. Kita diajak untuk menghadirkan kualitas hidup yang baik, yang penuh kasih, penuh damai, penuh kesejahteraan, penuh keselamatan. Hadirkanlah suasana yang semacam itu dalam kehidupan kita pribadi, berkeluarga, berrelasi, dalam persekutuan, dalam masyarakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jikalau kita hari ini misalnya sedang berada dalam kondisi pandemi yang kembali merebak, maka datanglah kerajaanmu berarti panggilan bagi kita semua untuk mendatangkan, untuk menghadirkan kualitas hidup yang baik, yang membawa keselamatan dan bukan ancaman kepada sesama, menghadirkan kasih dan bukan pengabaian kepada sesama, menghadirkan rasa aman dan nyaman, bukan rasa terancam kepada sesama. Caranya paling sederhana adalah mematuhi protokol kesehatan dengan baik,
dengan benar. Itu upaya nyata untuk mendatangkan kerajaan Allah. Atau jika ada orang yang sakit, yang menderita, yang bergumul, sapalah mereka, hiburlah mereka, dan hadirlah sebagai orang yang menemani. Kualitas hidup akan menjadi lebih baik. Yang penting itu ukurannya. Selama itu terjadi, maka kerajaan Allah sungguh-sungguh datang dalam kehidupan kita saat ini dan di sini. Yang kedua, kerajaan Allah juga berarti ketika kehendak Allah yang diutamakan, bukan kepentingan kita, bukan keinginan kita, apalagi hawa nafsu. Maka hari ini jikalau kehidupan kita masih diliputi oleh hawa nafsu, keinginan, apalagi kesombongan kita, itulah yang harus kita singkirkan agar kerajaan Allah hadir datang dalam diri kita dan hanya kehendak Allah, kehendak Kristus yang kemudian diutamakan dan diwujudkan. Selama kita bisa menghadirkan dua hal tadi, maka doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu bukan hanya isapan jempol, melainkan sungguh-sungguh doa yang kita wujud nyatakan. Selamat menghadirkan kerajaan surga di sini dan sekarang ini melalui tindakan kita yang nyata. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa mendatangkan atau menghadirkan kerajaan-Mu hari ini di tempat ini melalui meningkatkan dan mewujudkan kualitas kehidupan yang penuh kasih dan damai sejahtera serta keselamatan. Melalui upaya kami untuk bisa merendahkan diri, bertobat, dan mengutamakan kehendak-Mu saja yang terwujud dalam kehidupan kami serta sesama kami. Meskipun kami punya banyak kelemahan dan kekurangan, namun kami yakin bahwa Allah memampukan kami untuk bisa menghadirkan kerajaan-Mu di bumi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya,